Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas tentang limbah dalam pertemuan yang pertama. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah menganalisis limbah di lingkungan sekitar, melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar, kemudian menganalisis limbah di lingkungan sekitar, menjelaskan limbah di lingkungan sekitar, melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar, mendemonstrasikan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, fokus pembahasan adalah pada melalui kegiatan mengamati video secara teliti bersama guru, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis limbah dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan membaca literatur dan melihat gambar, peserta didik dapat menjelaskan limbah di lingkungan sekitar. Baiklah, kita pelajari materi pertama tentang pengertian limbah. Apa itu limbah? Limbah adalah segala bentuk sisa hasil usaha atau kegiatan. Dalam limbah juga terdapat yang disebut dengan bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat dengan B3. Adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Itu adalah pengertian dari B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, tentunya dalam lingkungan ada ukuran yang disebut dengan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran, batas, atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang ada, atau harus ada, dan atau unsur penyemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi adalah batasan-batasan di mana lingkungan hidup mampu mengtolerir keberadaannya atau harus ada dalam lingkungan hidup. Kemudian jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu dibedakan dalam beberapa hal, berdasarkan senyawanya penyusunnya, berdasarkan bentuk fisik atau wujudnya, dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama kita akan lihat berdasarkan senyawa penyusunnya. Jenis limbah berdasarkan senyawa penyusunnya ada terbagi menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi dan mudah membusuk. Pada dasarnya limbah organik ini adalah limbah yang mudah membusuk seperti pada gambar di dalam slide yang disajikan. Contoh limbah organik yakni sisa makanan, sayuran dan buah-buahan, daun kering, rumput, potongan kayu, kotoran atau tinja. Bagaimana dengan limbah anorganik? Limbah anorganik adalah limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, dari bahan-bahan yang tidak hidup, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Limbah anorganik sangat sulit diuraikan, meskipun bisa itu butuh waktu yang sangat lama, bahkan ratusan tahun mungkin baru dapat diuraikan. Contoh limbah anorganik ada plastik, botol kemasan, kaca, logam, dan lain sebagainya. Seperti yang nampak pada gambar di layar di sini. Kemudian,
kalau kita lihat berdasarkan bentuk fisik atau wujudnya. Limbah berdasarkan wujudnya atau bentuk fisiknya dibagi menjadi 3. Ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Seperti nampak di gambar, ada kaleng, botol bekas, tisu, dan lain sebagainya. Kemudian limbah cair. Limbah cair adalah hasil buangan atau proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan, seperti nampak pada gambar. Ya, segala bentuk cairan yang menjadi limbah disebut limbah cair. Ya, selalu berupa air, ada oli, ada bensin, dan lain sebagainya. Kemudian limbah gas. Limbah gas adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berupa gas. Di sini contohkan merupakan asap dari pabrik, tapi tidak semua pabrik ini yang jadi sumbernya, karena limbah gas yang lain ada seperti di rumah, dari sepeda motor, ada mungkin kegiatan masak yang menggunakan kompor yang masih menggunakan gas dan lain sebagainya, tidak menggunakan kompor listrik, itu tetap menghasilkan buangan berupa gas. Atau dari AC, kemudian dari kulkas, semua ini menghasilkan gas yang dapat berakibat pencemaran terhadap lingkungan atau disebut limbah gas. Kemudian berdasarkan sumbernya, kalau pembagian limbah berdasarkan sumbernya itu ada 3 yang perlu kita cermati. Yang pertama limbah domestik, ada limbah non-domestik atau industri, dan limbah medis. Limbah domestik adalah sisa hasil buangan kegiatan aktivitas rumah tangga, seperti nampak di sini ada tong sampah, dan ternyata tong sampahnya sudah tidak bisa memuat sampah dari rumah yang mempunyai tong sampah ini. Kemudian limbah non-domestik atau industri. Limbah industri adalah sisa hasil buangan kegiatan pabrik atau industri lainnya. Ya, industri ada banyak sekali, tidak hanya pabrik. Ada industri pariwisata, ada industri pertanian, dan sebagainya. Semua hal itu menghasilkan sisa atau buangan yang disebut sebagai limbah industri. Kemudian yang berikutnya adalah limbah medis. Limbah medis adalah segala sesuatu hasil buangan kegiatan dari fasilitas kesehatan, baik itu dari rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Banyak sekali limbah dari rumah sakit, dan ini karena limbahnya cukup berbahaya, mungkin ada aturan tersendiri pada penanganan limbah medis. Demikian jenis-jenis limbah dan cara-cara bentuk-bentuk limbahnya berdasarkan 3 macam, berdasarkan senyawanya, berdasarkan bentuk fisik dan wujudnya, dan berdasarkan sumbernya. Kami harap kalian bisa menganalisis dan membedakan limbah-limbah tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Demikian, semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.